Imanuddin mengungkapkan pasar tenaga kerja di Indonesia juga belum seutuhnya kembali ke situasi yang lebih baik. Imanuddin menyoroti secara lebih dalam dari sisi kualitas tenaga kerja ataupun lapangan pekerjaan yang sebenarnya tidak sebaik dari angka yang ditampilkan. Pemirsa, Institute for Development of Economics and Finance mencatat bahwa meskipun perekonomian telah mengalami pertumbuhan pasca pandemi, tetapi daya beli masyarakat di kalangan menengah masih mengalami tekanan. Direktur Kolaborasi Internasional Indef, Imanuddin Abdullah menjelaskan bahwa keadaan itu tercermin dari produk domestik bruto dan PDB per kapita yang telah mengalami peningkatan, namun upah atau real wage masih tertahan. Imanuddin mengungkapkan pasar tenaga kerja di Indonesia juga belum seutuhnya kembali ke situasi yang lebih baik. Imanuddin menyoroti secara lebih dalam dari sisi kualitas tenaga kerja ataupun lapangan pekerjaan yang sebenarnya tidak sebaik dari angka yang ditampilkan. Tenaga kerja ini belum seutuhnya kembali ke situasi yang lebih baik seperti itu. Memang satu sisi kalau kita bisa melihat pemerintah menyampaikan bahwa misalnya pengangguran terus mengalami penurunan, tapi kalau kita lihat sebenarnya ada kualitas tenaga kerja, kualitas lapangan pekerjaan yang sebenarnya tidak sebaik dari angka yang ditampilkan. Misalnya katakanlah kalau kita membagi antara pekerja penuh, pekerja paruh waktu, dan pekerja setengah pengangguran, kita bisa melihat bahwa justru pekerja penuh ini terus mengalami penurunan seperti itu ya. Tapi di saat yang bersamaan setengah pengangguran ini justru mengalami peningkatan. Artinya apa? Artinya walaupun memang betul jumlah pengangguran terus mengalami penurunan, tapi yang setengah penganggur yang relatif jumlah jam kerjanya sangat terbatas itu justru Selanjutnya pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah membentuk klinik UMKM Bangkit. Langkah ini guna mempercepat pemulihan pengusaha UMKM yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebutkan dengan hadirnya klinik UMKM Bangkit, pemerintah berharap pemulihan ekonomi daerah di Sumatera dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan. Di mana nantinya akan ada 8 titik klinik UMKM Bangkit yang disiapkan, di mana untuk wilayah Provinsi Aceh terdapat di Banda Aceh, PD Jaya, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang. Sementara di Sumatera Utara terdapat di Tapanuli Tengah dan Medan. Sedangkan wilayah Sumatera Barat terdapat di Kota Padang. Klinik UMKM Bangkit akan menyediakan 3 layanan utama, yaitu layanan pembiayaan, layanan belanja produk lokal, dan layanan produksi. Pada layanan pembiayaan, Kementerian UMKM bekerjasama dengan lembaga pembiayaan memastikan para pengusaha UMKM mendapatkan relaksasi pinjaman atau kredit. Sementara untuk layanan belanja produk, pemerintah memastikan UMKM yang masih berproduksi mendapatkan akses pasar. Pembentukan klinik UMKM Bangkit ini adalah arahan dari Pak Presiden agar kita pemerintah pusat ikut mensupport dan mendukung pemerintah daerah dalam rangka untuk pemulihan ekonomi agar semakin cepat pulih. Nah, pertanyaannya apa klinik UMKM Bangkit itu? Klinik UMKM Bangkit adalah klinik yang akan memberikan 3 layanan. Yang pertama adalah layanan pembiayaan, yang kedua adalah layanan belanja produk lokal, dan yang ketiga adalah layanan produksi. Di mana ketiga layanan ini nanti masing-masing layanan akan mengkoordinasikan, akan mensinergikan serta mengkolaborasi semua mitra-mitra terkait yang memang berketerkaitan dalam konteks pembiayaan, belanja produk lokal, dan juga Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kementerian Kehutanan tengah mengevaluasi perizinan 24 perusahaan yang membuka lahan di kawasan hutan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Perizinan tersebut meliputi hutan tanaman industri dan hak pengusahaan hutan. Prasetyo mengungkapkan audit dilakukan untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan lahan hutan yang digunakan pengusaha tidak sesuai izinnya. Adapun penertiban dilakukan lintas provinsi termasuk dengan aparat penegak hukum. Prasetyo menyatakan pemerintah tidak akan tinggal diam terhadap pelaku pembalakan liar. Kementerian Kehutanan juga bekerja keras melakukan pembersihan kayu-kayu yang hanyut di bawah
banjir, sekaligus juga melakukan monitoring dan evaluasi kepada kurang lebih hampir 24 izin pengusahaan hutan di 3 provinsi baik HTI maupun Emiten jaringan laboratorium layanan kesehatan terkemuka di Indonesia, Prodia Widya Husada, menyiapkan langkah strategis besar untuk tahun 2026. Manajemen perusahaan menyatakan fokus utama bukan hanya pada penguatan bisnis domestik, namun juga pada ekspansi jaringan layanan diagnostik ke kawasan Asia. Prodia Widya Husada menyiapkan langkah strategis besar untuk tahun 2026. Perseroan menjelaskan perusahaan akan memperluas jejaring layanan ke luar negeri sambil memperkuat layanan kesehatan masa depan, terutama di bidang terapi regeneratif. Langkah ini didukung oleh sinergi dengan PT Prodia Stem Cell Indonesia, di mana Prodia memiliki saham 30% sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi di terapi sel pungka dan layanan medis inovatif. Ekspansi regional ini dipandang sebagai upaya PRDA untuk menjawab permintaan layanan diagnostiknya semakin kompleks serta mendorong pertumbuhan bisnis di tengah tantangan ekonomi global. Di tengah persaingan industri kesehatan dan dinamika kinerja keuangan, strategi ini diproyeksikan memberikan dampak positif jangka panjang pada posisi PRDA sebagai pemain utama diagnostik di Asia Tenggara. Dengan memperluas jaringan ke negara-negara tetangga dan fokus pada layanan terapi regeneratif melalui kolaborasi strategis, PRDA memperlihatkan langkah agresif untuk memperkokoh posisi di pasar regional sekaligus merespon kebutuhan layanan kesehatan masa depan. Berbagai sumber IDX Channel. PT Telkom Indonesia Tbk terus menjalankan strategi korporasi untuk menjaga pertumbuhan bisnis di tengah tekanan industri teknologi komunikasi dan transformasi digital nasional. Namun demikian, meski sepanjang Januari hingga September 2025, pendapatan konsolidasi tercatat sekitar 109,6 triliun rupiah. Manajemen menempatkan average revenue per user sebagai salah satu pilar utama mendorong kinerja ke depannya. PT Telkom Indonesia Tbk terus menjalankan strategi korporasi untuk menjaga pertumbuhan bisnis di tengah tekanan industri telekomunikasi dan transformasi digital nasional. Sepanjang periode Januari hingga September 2025, pendapat konsolidasi Telkom tercatat sekitar 109 triliun rupiah, sementara laba bersih mengalami penurunan menjadi sekitar 15 triliun rupiah, mencerminkan tantangan kinerja yang dihadapi perusahaan. Meski demikian, manajemen Telkom menegaskan bahwa stabilitas average revenue per user atau ARPU menjadi salah satu kunci utama dalam menjaga kualitas pendapatan perusahaan. Stabilnya ARPU dinilai penting untuk mempertahankan kinerja segmen data dan layanan digital, terutama di tengah ketatnya persaingan operator telekomunikasi. Untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang, Telkom juga menjalankan restrukturisasi aset dan bisnis, termasuk optimalisasi infrastruktur serta unit usaha strategis. Langkah restrukturisasi tersebut diarahkan untuk memperkuat bisnis digital dan konektivitas sebagai pilar utama pertumbuhan Telkom ke depan. Dengan menempatkan ARPU sebagai fokus strategis sambil mengoptimalkan dan merestrukturisasi aset perusahaan, Telkom berharap dapat meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat fondasi bisnis di segmen digital untuk pertumbuhan jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel.